Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah votum Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat serta syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas semua berkat, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita semuanya. Mari bergirang, rayakan harinya Tuhan dengan penuh sukacita, bernyanyi di hadapannya dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai. Kita datang ke rumah Tuhan bersama, mari nyanyikan pujian Hati Kita Girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah
undang untuk bangkit Lebih berdiri. baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat bersekutu dalam ibadah ini. Karena kami selalu rindu memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga ada anugerah dan berkat atas kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan ibadah ini. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jika kita renungkan kembali siapa diri kita, sebenarnya kita tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan yang kudus. Karena kita orang yang berdosa dan terkadang masih melakukan pelanggaran di hadapannya. Tetapi karena kasih Kristus, karena darah Yesus, maka sekarang kita telah dibasuh dan ditebus segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mari kita angkat nyanyian syukur, sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya domba Allahku. Datang, kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku. Datang, Dengan kasih kau terima, sucikanku, selamatkanku. dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku. Janji-Mu pasti jadilah ya domba Allahku. Datang. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun.
Karena firman Tuhan berjanji dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang tersimpan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau juga tahu dosa yang sekecil apapun yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk kami bukan hanya mengakui, tetapi kami belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Tuhan, kami juga bersyukur untuk penebusan yang Kau berikan bagi kami, keselamatan kekal yang Kau sediakan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk kami terus hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam nama Yesus ada kuasa dan berkat, bahkan iblis pun dikalahkan, penyakit pun disembuhkan, dan yang sedih dihiburkan. Janganlah bimbang dan khawatir akan hidup kita, tetapi setialah dan jangan berubah, dan jangan sampai ada yang memisahkan kita dengan Tuhan kita. Mari jemaat kasih Tuhan, kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan melalui pujian "Oh Pujilah Juru Selamat". Pujilah pada Tuhan, karena berkat-Nya besarlah. Serahkan semua milikmu pada Tuhanmu. Nama Yesus sungguh indah, musuh tak dapat serangmu. Percaya dan bersandarlah, takkan goyahlah. Percayalah, jangan bimbang, Ya setia tak berubah. Tiada yang memisahkanmu dari Tuhanmu. Bacaan pertanggapan kita diambil dari 2 Korintus 12 ayat 5 sampai 10. Saya akan baca ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara ayat ke-6 dan seterusnya, dan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 5 sampai 10. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bersama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita, keselamatan, kekuatan, dan perlindungan selalu diberikan kepada kita. Walau badai menerpa, bahkan bumi pun berguncang, tetapi kasih Tuhan selalu ada, sehingga kita tidak perlu goyah. Mari dengan penuh iman dan penuh sukacita, kita tinggikan nama Tuhan dalam pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan ayat mas kita hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita baca 2 kali berturut-turut. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita akan menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi Aning Apri Handani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, agar firman-Nya berkarya atas hidup kita. Bersama kita angkat pujian Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkaulah tolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat dan kasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Di dalam kehidupan kami ada begitu banyak kelemahan. Tuhan, bahkan di saat ini pun kami tahu kelemahan kami sedang menggerogoti hidup kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu agar kekuatan daripada-Mu melingkupi hidup kami, menolong kami mengatasi kelemahan kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang juga penuh dengan kelemahan ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-5 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat yang 5 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat
padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mengenaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang kasih Tuhan, kita pasti tahu semua bahwa tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Pasti kita punya kelemahan. Misalnya kita punya keterbatasan fisik, kita memiliki ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari rasa sakit secara jasmani dan juga tekanan hidup. Umumnya orang-orang akan berusaha semaksimal mungkin menutupi kelemahannya supaya tidak ada orang lain yang tahu. Kenapa? Alasannya karena mereka takut kalau orang lain tahu, maka kelemahannya akan dijadikan satu sasaran, serangan untuk menghancurkan mereka. Karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menutupi kelemahannya. Mungkin dengan cara menonjolkan apa yang ia miliki, kekuatan apa yang ia miliki, kelebihannya, pencapaiannya, atau bahkan juga ada orang yang supaya kelemahannya tertutupi, dia menjatuhkan orang lain. Seperti ketika ada orang yang kamu kayaknya kurang begitu bagus nih nyanyinya. Oh, saya mah masih bagus, lebih jelek lagi si A, suaranya mah fales, ngomong aja fales, bisa aja kita melakukan seperti itu. Jadi ketika kita ingin supaya kelemahan kita tertutupi, tidak jarang kita menjatuhkan orang lain supaya orang lain terlihat lebih buruk daripada kita. Tapi sadar atau tidak, kelemahan itu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Keterbatasan kita menjadikan kelemahan itu memang ada di dalam hidup kita. Kita memang manusia yang terbatas. Jemaat yang kasih Tuhan, oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar menyikapi bagaimana kita menyikapi kelemahan kita supaya hidup kita tidak terus terbelenggu oleh kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Karena itu saat ini mari kita sama-sama belajar dari Paulus dalam menyikapi kelemahan-kelemahan di dalam diri kita supaya kita tidak terbelenggu dengan kelemahan itu. Di dalam surat 2 Korintus ini terlihat jelas bahwa Paulus memberikan pembelaan dirinya terhadap tuduhan jemaat Korintus yang waktu itu banyak menolak Paulus dengan menggunakan kelemahan-kelemahan Paulus untuk mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk memimpin kami. Justru mereka mengagungkan, mereka membandingkan Paulus dengan rasul-rasul yang mereka anggap sangat luar biasa. Mereka menilai bahwa para rasul yang luar biasa itu, yang baik itu lebih baik, lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan Paulus. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin jemaat Korintus pada waktu itu menilai Paulus begitu miskin, sampai ia harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pelayanannya. Mungkin Paulus dikira tidak berkarisma, bodoh, seperti di ayat pasal 10 ayat 1 sampai 2, 11 ayat 16 itu pembelaan-pembelaan Paulus. Paulus dikatakan bodoh dan lain sebagainya. Dalam surat ini Paulus tahu betul bahwa untuk menunjukkan kesalahan penilaian jemaat Korintus pada waktu itu, Paulus butuh untuk menjelaskannya dengan hati-hati. Hal ini dilakukan Paulus bukan supaya Paulus itu diterima sepenuhnya oleh jemaat Korintus, tetapi lebih kepada Paulus ingin jemaat Korintus itu memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kelemahan di dalam dirinya secara khusus dalam diri Paulus, yaitu supaya
jemaat Korintus melihat kasih karunia Allah di dalam diri Paulus yang terus menopang dia meskipun Paulus di dalam kelemahan, tetapi karena kekuatan Allah lah Paulus dapat melaksanakan tugas pelayanannya. Di sini Paulus memperlihatkan identitas dari para rasul yang jemaat Korintus waktu itu anggap sebagai rasul yang luar biasa. Paulus mengatakan, kamu menyebut dia sebagai rasul yang tiada taranya, rasul yang luar biasa. Jikalau dalam bahasa Inggris dikatakan the very chief apostle, artinya rasul yang begitu punya kelebihan yang luar biasa begitu. Tapi Paulus menyebutnya juga sebagai rasul yang palsu, rasul yang curang. Di pasal 11 ayat 12 sampai 13 kita akan melihat Paulus mengatakan demikian. Selain itu Paulus juga memperlihatkan sebenarnya jemaat Korintus waktu itu melihat seseorang lebih baik atau lebih buruk hanya sekadar dari penampilan luarnya saja. Berbeda dengan penilaian jemaat Korintus atas kelemahan dan kelebihan diri Paulus. Paulus menilai kelemahannya dari sudut pandang paradoksi salib. Apa sih paradoksi? Paradoksi itu seperti terlihatnya berbeda tetapi sebenarnya tidak. Seperti demikian. Ketika orang melihat salib sebagai suatu kelemahan di mana orang yang tersalib tidak bisa melepaskan dirinya, tapi sebenarnya di dalam salib itu ketika Tuhan Yesus disalib, ada kemuliaan Allah yang luar biasa ditunjukkan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus disalib. Jemaat boleh saja mengatakan Paulus mungkin dirinya lemah, tetapi sebenarnya Paulus memiliki pencapaian-pencapaian di dalam pelayanan yang begitu luar biasa. Jikalau kita pikir jemaat Korintus dapat mengenal Kristus, itu pun karena pekerjaan pelayanan Paulus. Paulus mengatakan, aku gak perlu menyombongkan diri. Ketika pencapaian Paulus diumumkan atau ditonjolkan, Paulus menyatakan itu bukan hal yang utama di dalam pelayanannya. Bahkan di dalam 12 ayat yang ke-9, Paulus berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di ayat sebelumnya Paulus mengatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya, yang itu utusan iblis. Jemaat yang kasih Tuhan, ada satu kelemahan di dalam diri Paulus yang Paulus akui. Di sini kita melihat bahwa Paulus sama sekali tidak menolak tentang adanya kelemahan di dalam dirinya. Tetapi Paulus ingin mengajarkan bahwa kelemahan di dalam dirinya bukanlah menjadi penghalang atas kasih karunia Allah yang turun di dalam hidup Paulus, yang mau memakai Paulus untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus menganggap bahwa ia tidak perlu menyombongkan pencapaian-pencapaiannya. Yang terpenting adalah bermegah di dalam kelemahannya, supaya kuasa Kristus itu turun di dalam dirinya, menaungi hidupnya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa pasal 10 sampai pasal 12 ini sebenarnya Paulus ingin menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada rasul yang dianggap luar biasa itu. Sekali lagi, bukan Paulus ingin menonjolkan dirinya dan menjatuhkan rasul-rasul yang luar biasa itu. Tetapi di sini Paulus ingin memberitahu bahwa pencapaiannya ini itu terjadi karena kasih karunia Allah, karena kekuatan yang Kristus berikan. Ia tahu bahwa hanya dengan melalui dan merasakan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya, kemuliaan Tuhan itu boleh nyata. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus percaya di dalam kelemahannya itu ada Tuhan yang selalu menguatkannya, sehingga ia tetap dapat bertahan. Ada Tuhan yang selalu senantiasa menyertainya untuk setia, untuk terus menolong dia menjalani setiap kelemahan demi kelemahan dan bahkan penderitaan demi penderitaan yang harus dia alami. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus mengatakan,
Di dalam kelemahannya, dia bermegah di dalam Kristus. Kelemahan boleh saja mengikat tangan dan kaki Paulus, tetapi kekuatan dari Allah itu, kasih karunia dari Allah itu yang terus membawa Paulus, menguatkan Paulus untuk bisa hidup melayani Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini yang hidup di zaman ini, di zaman yang menganggap kelemahan sebagai sesuatu yang harus ditutup dengan rapat, yang hanya akan menjadi nilai minus, nilai kurang di mata orang lain. Jemaat yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini yang hidupnya begitu luar biasa, gak ada kelemahannya. Pasti memiliki kelemahan, termasuk diri kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita masih dibelenggu oleh kelemahan itu yang membuat kita merasa tidak berdaya, yang membuat kita merasa gagal, yang membuat kita merasa tidak berharga? Kita perlu tanamkan di dalam hidup kita masing-masing, di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kelemahan yang kita miliki, yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita, bukanlah menjadi penghalang kasih karunia Allah bagi kita semua. Di dalam kelemahan kita, kita dapat lebih lagi jelas melihat Kristus. Ada kekuatan Allah yang terus menopang hidup kita. Jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu dan memahami kelemahan manusia. Di dalam kehidupan pelayanannya, Tuhan Yesus di dunia ini, Ia memberikan teladan hidup untuk hidup tidak dibelenggu dengan kelemahan. Di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus juga merasakan kelemahan, keterbatasan di dalam manusia. Meskipun harus mengalami kelemahan itu, Tuhan Yesus tetap menjalankan misi yang Allah berikan. Di dalam karya penebusan Tuhan Yesus, Ia datang ke dunia ini, Ia turut merasakan kelemahan manusia. Dan di dalam kemanusiaannya ini, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa manusia itu memang tidak berdaya. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, disiksa, dihina, dipermalukan oleh tentara-tentara, oleh para pemimpin pada waktu itu, bukankah Tuhan Yesus juga merasakan sakit ketika tombak itu menusuk lambungnya, paku menusuk kedua tangannya? Tuhan Yesus juga merasakan kelemahan manusia. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan itu. Ada tanda di tangannya. Tuhan Yesus tahu kelemahan manusia. Namun bagi Tuhan Yesus yang paling utama bukanlah menunjukkan powernya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mau melalui kelemahan demi kelemahan itu, supaya kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan. Jemaat yang kasih Tuhan, jika kita berimajinasi, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, bahkan ada di salib, bukankah ada orang yang mengatakan, kalau kamu Tuhan, kamu turun aja dari salib itu? Sebagai Tuhan, bukankah itu sesuatu yang bisa Tuhan lakukan? Tapi mengapa Tuhan mau tetap ada di salib itu, tetap merasakan sakit itu? Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan mau sampaikan kepada manusia berdosa dari Allah Bapa yang begitu besar. Supaya setiap kita terbebas dari kelemahan yang paling utama, yaitu kelemahan kita untuk melawan kuasa dosa. Jemaat dikasih Tuhan, justru di dalam orang-orang yang bilang kelemahan itu di kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah. Tuhan Yesus membebaskan kita dari kelemahan itu. Kalau Tuhan Yesus tidak mau merasakan sakit itu, kalau Tuhan Yesus mau menyembunyikan kelemahannya sebagai manusia itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, bukankah mudah bagi Tuhan Yesus untuk pergi? Ketika Tuhan Yesus disiksa, bukankah mudah bagi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan luka? Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu.
Itulah bukti betapa besarnya kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Ketika semua orang menilai salib sebagai kehinaan yang paling buruk, Tuhan Yesus menilainya berharga karena hanya melalui kematiannya di salib kita dibebaskan dari kelemahan. Ketika orang-orang menilai bahwa salib adalah bagi orang-orang yang terkutuk, yang hidupnya sengsara, yang tidak berharga, tetapi Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di dalam ketidakberdayaannya untuk membebaskan umat manusia, untuk membebaskan kita, setiap kita yang percaya, membebaskan kita dari kelemahan yang paling utama, kelemahan kita untuk membebaskan diri kita dari kutuk, dari hukuman dari Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, salib ketika dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, sebenarnya ada kemuliaan Allah, ada kasih karunia Allah yang membebaskan manusia dari belenggu kelemahan-kelemahannya. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah penderitaan akan kelemahan yang kita alami betul-betul untuk kemuliaan Tuhan? Apakah di dalam kelemahan kita terus mengandalkan Tuhan untuk tetap bertahan, untuk tetap melakukan tugas pelayanan kita selama kita masih hidup di dunia ini? Jemaat yang kasih Tuhan, tentu di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya bukan orang yang sempurna. Saya punya banyak sekali kelemahan. Bahkan di dalam pelayanan, saya tahu pelayanan saya tidak sempurna. Pelayanan saya mungkin tidak sebaik orang lain. Tapi saya belajar dari ayat ini, dari kehidupan Paulus, bahwa di dalam kelemahan saya, Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya itu, menolong saya, menguatkan saya. Hal itu juga akan terjadi di dalam hidup jemaat sekalian. Kita memang gak pernah lepas dari kelemahan. Selalu ada kelemahan demi kelemahan di dalam hidup kita. Tapi ingatlah, kekuatan dari Allah. Paulus sudah mengatakan 3 kali kepada Tuhan, meminta duri dalam daging itu untuk dicabut. Tapi apa yang Tuhan katakan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Di sini kita diajarkan untuk kita memang punya kelemahan, kita mengakuinya, kita punya kelemahan. Tetapi fokus kita bukan pada kelemahan, tetapi kepada kekuatan Allah, kepada kasih karunia Allah. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita semua untuk dapat hidup bermegah atas kelemahan kita. Dengan demikian kita akan terus mengandalkan kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kelemahan kami. Dan kami pun juga tahu Tuhan, hidup kami tidak sempurna. Ada begitu banyak kelemahan. Tuhan, tolonglah kami. Kami seringkali menganggap kelemahan kami sebagai momok yang terus menghantui hidup kami, membelenggu hidup kami. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh berdamai atas kelemahan kami, dan kami juga boleh bermegah di atas kelemahan kami, karena kami percaya ada kekuatan Tuhan yang terus menolong hidup kami. Tuhan, tolonglah setiap kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur untuk kekuatan, untuk penyertaan, untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga mau berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan sakit. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan dan pemulihan. Kita juga berdoa untuk gereja dalam mempersiapkan ibadah, dan juga setiap jemaat yang hadir kiranya boleh merasakan kasih karunia Tuhan dan persekutuan di dalam Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, terutama untuk keamanan, untuk kestabilan politik, dan juga peningkatan kesehatan masyarakat di dalam pandemi COVID ini.
Kita juga mau berdoa untuk pergumulan kita pribadi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kekuatan, pertolongan, perlindungan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan sedang mengalami sakit. Tuhan, tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, pemulihan, dan kiranya yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan mau memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk gereja-gereja dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Kiranya jemaat boleh terus merasakan relasi dengan Tuhan, semakin hari semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan yang menguatkan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kestabilan politik, sosial, ekonomi, dan juga kesehatan masyarakat. Tuhan, tolong agar setiap pengambil keputusan, pemimpin-pemimpin bangsa ini boleh mengambil keputusan sesuai dengan hikmat dari Tuhan, dan kiranya Tuhan mau pakai mereka untuk menolong setiap masyarakat, menjadikan bangsa dan negara kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa membawa pergumulan kita pribadi. Tuhan tahu apa yang kita alami, dan biarlah kita mau mengatakan kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita berserah memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami datang membawa pergumulan kami. Tuhan, tolong kami lemah, kami terbatas, kami seringkali hilang arah, kami juga seringkali hampir putus asa menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita yang telah diberkati Tuhan melalui kesehatan, pekerjaan, serta firman Tuhan, baiklah kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan yang terbaik. Seperti dalam firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita berikan persembahan sambil menaikkan pujian, Yesus ku hendak bersyukur kepadamu. Yesus ku hendak bersyukur, Yesus ku hendak bersyukur, Yesus ku hendak bersyukur, kan berkat anugerah-Mu. Yesus ku puji padamu, Yesus ku puji padamu, Yesus ku puji padamu, kan kebesaran Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan berkat yang telah kami terima. Maka sekarang ini kami bawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa sucikan dan kuduskan, agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menyediakan seluruh keperluan kehidupan kami, memberkati usaha dan pekerjaan yang Engkau percayakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya Saudari Dwi Aning. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat dan kasih Tuhan, ibadah kita boleh selesai hari ini, tapi ingatlah bahwa ibadah yang sejati ada dalam hidup kita hari lepas hari. Meskipun hidup kita penuh dengan kelemahan, tapi ingat kekuatan Tuhan yang akan terus memampukan kita. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu memohon berkat. Kiranya kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.